Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Bapak ibu saudara sekalian, ikhwan akhwat yang berbahagia, ketika kita berzikir ada dua fenomena yang sering kita rasakan, yaitu khusyuk atau tidak khusyuk, fokus atau tidak fokus. Fokus itu artinya kita mampu merasakan atau menyadari zikir. Tidak fokus itu artinya pikiran kita kemana-mana, ya. Loba pikiran kaditu kadieu. Jelas guru agung pangarsa Abah Anom dalam kuliah di Riau itu, ya. Ini banyak pikiran ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Bapak ibu bagaimana pikirnya? Pikiran saya kemana-mana Ustaz. Saya sangat susah untuk fokus pikirnya. Wah, itu bagus sekali, ya. Jadi ketika kita berzikir, pikiran kita kemana-mana, kita sangat susah untuk fokus. Jadi bila kita pernah atau sering mengalami zikir yang tidak fokus, wah itu sangat bagus sekali, ya. Itu berarti kita lebih mudah untuk memahami materi kita kali ini. Kenapa demikian? Karena kita berpengalaman, ya. Kita berpengalaman, sangat berpengalaman berzikir dengan tidak fokus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada dua fenomena yang melekat kuat pada zikir itu, yaitu khusyuk atau tidak khusyuk, fokus atau tidak fokus. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, kira-kira Bapak Ibu paham tidak rahasia di balik fokus atau tidak fokus itu? Bila Bapak Ibu saudara ada yang belum paham, belum mengetahui rahasia di balik fokus atau tidak fokus ketika kita berzikir itu, maka sekarang akan saya jelaskan, ya. Rahasianya, fokus itu adalah bagian batin kita yang bersih. Tidak fokus adalah bagian batin kita yang tidak bersih. Jadi, bila kita fokus zikirnya, itulah bagian batin kita yang bersih. Tetapi, bila kita tidak fokus, zikir tidak khusyuk, tidak hudur, maka itulah bagian batin kita yang kotor, bagian batin kita yang tidak bersih. Sampai di sini bisa dipahami, ya Bapak Ibu saudara sekalian. Karena hal ini harus betul-betul kita pahami, ya, agar nanti kita bisa mengetahui dengan benar apa yang dimaksud kotoran atau sampah batin tadi itu. Jadi fokus itulah bagian batin kita yang bersih. Tidak fokus itulah bagian batin kita yang kotor, ya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita pertajam, ya. Kira-kira di mana adanya kotoran batin kita itu? Di mana letaknya sampah-sampah batin kita itu? Di bagian fokus atau di bagian tidak fokus tadi? Kotoran atau sampah batin kita itu, Ustadz, adanya di bagian batin yang tidak fokus itu, Ustadz. Ya, betul sekali, ya. Kotoran atau sampah batin itu adanya, letaknya di bagian batin
batin kita yang tidak fokus. Oleh karena itu, bila kita ingin mengetahui kotoran batin kita sendiri, maka coba kita fokus pada bagian yang tidak fokus tadi itu. Coba kita perhatikan keadaan-keadaan yang ada di bagian batin yang tidak fokus itu. Kita berpikir, tetapi kita tidak fokus. Maka di bagian batin yang tidak fokus itulah adanya kotoran-kotoran batin kita. Nah, jadi mulai sekarang coba kita perhatikan ya, pikiran atau memori apa yang muncul di bagian yang tidak fokus itu. Ketika kita berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika pikiran ketiga ini, pikiran kita menyimpang. Kita tidak lagi menyadari pikir, kita tidak fokus. Maka coba kita perhatikan apa yang telah menyebabkan kita menyimpang dari pikir. Coba kita perhatikan memori atau pikiran apa yang muncul yang menyebabkan kita tidak fokus itu. Coba kita belajar untuk menyadari fenomena-fenomena yang muncul mengganggu fokus zikir kita itu. Apabila kita terus-menerus berlatih menyadari hal ini, maka nanti akan kita ketahui pikiran atau memori atau fenomena apa saja yang telah menyebabkan kita menyimpang dari zikir. Oh, saya terkenal orang yang mengkhianati saya, Ustaz. Memori yang muncul ketika saya berzikir itu mantan saya, Ustaz. Kalau saya, memori yang muncul orang tua saya, Ustaz. Jadi muncul memori-memori begitu saja di langit pikiran kita ketika kita sedang berzikir. Memori-memori yang muncul begitu saja tanpa kita kehendaki dan tanpa kita sadari ya, muncul sendiri. Kita tidak menyengajakan memunculkan memori itu ya, muncul sendiri. Maka memori-memori itulah kotoran batin kita sendiri. Berkeluaran sendiri memori-memori negatif itu ketika kalimat berzikir dilantunkan. Kita berzikir itu kan berarti kita sedang sapu-sapu, membersihkan rumah batin kita. Dan bermunculan memori-memori di langit pikiran kita. Memori-memori yang bermunculan begitu saja di langit pikiran kita, itulah kotoran batin yang ikut tersapu oleh sapu zikir, yang kemudian yang muncul di langit pikiran kita ketika kita sedang berzikir itu. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita berzikir itu pada hakikatnya kita sedang membersihkan rumah batin kita. Kita sedang sapu-sapu kotoran-kotoran yang ada di dalam ruang hati kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi zikir itu membersihkan, alat untuk membersihkan. Siqalah. Ketika kita berzikir itu artinya kita sedang sapu-sapu rumah batin kita. Kita sedang membersihkan ruang hati kita. Mana sampahnya? Sampahnya adalah memori-memori atau pikiran-pikiran yang bermunculan sendiri
bermunculan begitu saja tanpa kita kehendaki dan tanpa kita sadari. Maka pikiran-pikiran atau memori-memori itulah yang disebut sebagai kotoran batin kita sendiri. Maka perhatikan apa yang muncul bagi orang-orang yang masih menyimpan memori trauma di dalam hatinya. Artinya memori trauma itulah memori negatifnya. Maka nanti ketika dia menyapu batinnya dan berzikir kepada Allah, memori-memori trauma itu akan bermunculan sendiri di langit pikirannya tanpa dia bisa tahan-tahan, tanpa bisa dia kembalikan. Kalau ada orang yang masih menyimpan sakit hati kepada orang tuanya sendiri, nanti ketika dia berzikir, muncul sampah batinnya itu. Mungkin orang tuanya itu sebagai sampah batinnya sendiri. Bagi seorang kekasih yang pernah dikhianati oleh kekasihnya, maka kekasihnya itu adalah sampah batinnya. Ketika nanti dia berzikir, memori kekasihnya itu akan muncul begitu saja di langit pikirannya. Ketika dia sedang berzikir, otomatis berkeluaran sampah-sampah batin kita itu dalam bentuk memori-memori, dalam bentuk pikiran-pikiran yang kemunculannya itu begitu saja, tanpa kita bisa kendalikan, tanpa bisa kita tahan-tahan, tanpa kita kehendaki, dan juga tanpa kita sadari. Maka coba perhatikan, di bagian yang tidak fokus itu ada kotoran batin kita sendiri. Dengan kita memperhatikan bagian batin yang tidak fokus itu, maka nanti kita akan mengetahui kotoran batin kita sendiri. Dengan mengetahui kotoran batin kita sendiri, maka kita lebih mudah untuk membersihkan batin kita itu. Nah, kalau seandainya kita berzikir, asal zikir, ini sangat membosankan, melelahkan. Tetapi ya, kita berzikir ya, tapi mana sampahnya kita tidak tahu. Wah, itu melelahkan ya. Tetapi kalau misalnya kita berzikir, kita tahu, kita paham, oh ternyata kita masih banyak menyimpan sampah-sampah batin. Ya sudah, kita tenang, kita tidak perlu takut kemunculan memori-memori itu. Justru kita semakin senang ketika memori-memori itu bermunculan begitu saja. Banyak sekali memori-memori yang muncul begitu saja di langit pikiran kita. Ketika kita sedang berzikir, kita akan bersyukur. Kenapa? Karena itu pertanda kita banyak mengeluarkan sampah, banyak membuang sampah batin kita sendiri. Aduh, saya tidak fokus, tidak usah disesali, tidak usah sedih. Karena kalau seandainya sampah-sampah batin itu tetap mengendap di dalam batin kita, itu justru berbahaya bagi kita sendiri, berbahaya bagi dinamika kehidupan kita. Bila kita gelisah, tidak tenang, tidak bahagia, ada aura keangkuhan di dalam diri kita, ada aura kedengkian, ada aura-aura negatif di dalam diri kita. Itu semuanya karena kita masih menyimpan memori-memori negatif itu. Kita hanya menekan dan menekannya. Maka harus dibuang. Dengan cara apa? Dengan cara zikir kepada Allah. Kita sapu dengan alat zikrullah. Maka kotoran-kotoran dalam bentuk memori-memori negatif akan bermunculan begitu saja di langit pikiran kita. Maka kalau kita mengetahui ilmu ini, waduh, betapa kita itu masih kotor ya Bapak Ibu sekalian. Wah, kita sholat tidak khusyuk, zikir, pikiran kita masih ke mana-mana. Dengan mengetahui ilmu ini, kita akan jujur sama diri kita sendiri. Aduh, saya masih kotor ternyata. Saya masih banyak tidak fokusnya. Artinya masih banyak kotoran batin. Kita lebih tenang di sini karena kita mengetahui dengan hati yakin kotoran batin kita sendiri. Dengan mengetahui ilmu ini, kita lantas tidak akan merasa, oh saya sudah bersih. Tidak ada pengakuan seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya kita masih jauh dari bersih ya.
sangat jauh sekali dari bersih. Tandanya adalah ketika kita berzikir, kita tidak fokus, kita tidak khusyuk, pikiran kita kemana-mana. Dengan fenomena ini kita mengetahui sendiri betapa batin kita itu sangat kotor. Dengan mengetahui fenomena ini, kita sadar akan diri kita sendiri. Ternyata kita ini masih jauh, ya. Bagaimana bisa kita menyombongkan diri sementara kita masih banyak kotorannya, masih belum bisa khusyuk, masih belum fokus, dan lain sebagainya. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma salli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.